warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ronald Maulana Muhammad Fadil Lutfi dari kelas 2D Program Studi Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah fenomena perilaku konsumen yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya, yaitu fenomena nongkrong di coffee shop. Saya memilih fenomena ini karena menurut saya coffee shop saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk minum kopi, tetapi sudah berubah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, terutama di kalangan anak muda, mahasiswa, dan pekerja muda. Ketika saya mengamati sekitar hampir di setiap kota, bahkan di daerah yang tidak terlalu besar sekalipun, coffee shop bermunculan dengan berbagai konsep dan desain yang menarik. Ada yang bertema minimalis, industrial, alami, atau bahkan estetik untuk spot foto. Hal ini menunjukkan bahwa budaya ngopi tidak lagi sekedar kebiasaan, tetapi sudah menjadi bentuk tren perilaku konsumsi dan gaya hidup sosial. Bagi saya pribadi, nongkrong di coffee shop menjadi simbol dari perubahan cara orang menghabiskan waktu luang. Dahulu, orang pergi ke warung kopi untuk berbincang ringan, membaca koran, atau sekedar ngobrol santai. Sekarang, coffee shop menjadi tempat yang multifungsi, bisa untuk belajar, bekerja, berdiskusi, hingga mencari inspirasi. Saya juga melihat bahwa nongkrong di coffee shop bukan hanya kegiatan individual, tapi juga aktivitas sosial yang mempererat hubungan antar teman, komunitas, atau bahkan menjadi ajang membangun relasi profesional. Fenomena ini menurut saya menarik untuk saya jadikan tugas karena di dalamnya terkandung unsur sosial, emosional, psikologis, dan ekonomi yang saling terhubung. Fenomena nongkrong di coffee shop kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya dan banyak orang di sekitar saya. Setiap kali saya melewati jalan utama, hampir selalu ada beberapa kafe yang ramai oleh pengunjung baik siang maupun malam. Menariknya, sebagian besar dari mereka bukan hanya datang untuk minum kopi, tetapi untuk menikmati suasana dan pengalaman yang ditawarkan di tempat tersebut. Banyak mahasiswa seperti saya yang memilih belajar di kafe karena merasa lebih fokus dan nyaman di lingkungan yang tenang dengan aroma kopi, alunan musik lembut, serta pencahayaan yang hangat. Selain itu, banyak juga pengunjung yang datang untuk membuat konten. Misalnya, mereka memotret minuman, interior kafe, atau suasana santai untuk kemudian diunggah ke media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Aktivitas ini seolah menjadi bagian dari ritual konsumsi modern, di mana seseorang tidak hanya menikmati produk, tetapi juga ingin membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain agar orang lain juga tahu. Saya juga mengamati bahwa coffee shop ini menjadi ruang produktif baru. Banyak pekerja lepas atau freelancer, kreator konten, hingga mahasiswa menjadikan kafe sebagai tempat kerja alternatif karena suasananya mendukung kreativitas. Beberapa bahkan merasa lebih bersemangat bekerja di coffee shop dibanding di rumah karena adanya suasana sosial yang aktif dan interaksi ringan antar pengunjung. Selain itu, coffee shop juga menjadi tempat membangun self-image. Misalnya, seseorang yang sering nongkrong di kafe tertentu bisa dianggap memiliki gaya hidup modern, estetik, atau produktif. Hal ini menunjukkan bahwa nongkrong di kafe bukan lagi sekedar aktivitas konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas sosial seseorang. Dari semua pengamatan itu, saya melihat bahwa coffee shop saat ini bukan hanya tempat menjual minuman, melainkan ruang sosial yang mencerminkan nilai-nilai selera dan gaya hidup konsumen modern. Tentunya saya mengambil topik ini karena ada hal yang menarik. Fenomena nongkrong di coffee shop ini menarik bagi saya karena menggambarkan bagaimana perilaku konsumsi masyarakat telah bergeser secara sosial dan psikologis. Kalau saya perhatikan, sekarang hampir di setiap kota ada banyak coffee shop dengan konsep yang unik. Ada
yang bergaya industrial, minimalis, ada juga yang mengusung tema alam atau estetik. Namun, yang menarik, sebagian besar pengunjung bukan datang karena penasaran dengan cita rasa kopi yang spesifik, melainkan karena mereka mencari pengalaman dan suasana yang berbeda dari keseharian. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan fungsional semata, melainkan juga pada kebutuhan emosional dan sosial. Sebagai contoh, saat ini banyak mahasiswa yang memilih belajar atau mengerjakan tugas di kafe karena merasa lebih fokus dan produktif ketika berada di lingkungan yang nyaman, dengan musik lembut dan aroma kopi yang halus. Padahal secara objektif, mereka juga bisa belajar di rumah atau perpustakaan. Artinya, ada unsur psikologis yang berperan dalam keputusan mereka memilih tempat tersebut. Kafe menjadi ruang untuk menyalurkan mood positif, membangun semangat, bahkan memperkuat self-image sebagai individu yang produktif atau kreatif. Selain itu, fenomena ini juga menarik karena memperlihatkan perpaduan antara budaya konsumsi dan budaya digital. Banyak konsumen yang mendokumentasikan kegiatan mereka di kafe, lalu membagikannya ke media sosial, entah dalam bentuk foto, story, ataupun vlog. Tindakan sederhana seperti memotret secangkir kopi di atas meja kayu dengan latar estetik, bagi saya mencerminkan kebutuhan untuk diakui secara sosial. Dalam konteks perilaku konsumen, hal ini disebut self-presentation atau social visibility, di mana seseorang ingin menampilkan citra diri tertentu kepada orang lain. Jadi, nongkrong di kafe bukan hanya kegiatan konsumsi, tetapi juga strategi komunikasi simbolik. Saya seseorang yang produktif, saya punya selera estetik, atau saya menikmati hidup dengan cara yang tenang dan modern. Bahkan, fenomena ini juga memperlihatkan antara pergeseran nilai dari konsumsi barang ke konsumsi pelanggan atau experience ekonomi. Dalam dunia pemasaran modern, konsumen cenderung lebih menghargai pengalaman yang berkesan dibandingkan kepemilikan benda fisik. Inilah sebabnya banyak coffee shop berlomba-lomba menghadirkan konsep yang unik, interior menarik, playlist musik khas, pelayanan personal, hingga spot foto yang instagramable. Karena yang dijual bukan hanya kopi, tetapi cerita dan perasaan yang muncul dari pengalaman berada di sana. Menurut saya, hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan bahwa konsumen sekarang reflektif dan emosional dalam mengambil keputusan. Mereka sadar akan citra diri yang ingin ditampilkan, dan konsumsi menjadi salah satu untuk mengekspresikan identitas tersebut. Dengan kata lain, nongkrong di kafe bukan lagi sekedar kegiatan sosial, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya gaya hidup urban yang membentuk cara seseorang memandang diri sendiri dan lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis fenomena ini lebih mendalam. Untuk menganalisis fenomena ini lebih mendalam, saya mencoba mengaitkannya dengan beberapa teori utama dalam perilaku konsumen dan pemasaran modern. Pertama, teori motivasi konsumen. Berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Pada awalnya, minum kopi memenuhi kebutuhan dasar fisiologis, tetapi nongkrong di kafe memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan diri, esteem needs. Orang merasa diterima, diakui, bahkan dihargai ketika mereka berada di lingkungan tertentu. Bagi sebagian orang, nongkrong di coffee shop premium memberikan perasaan naik kelas, baik secara citra maupun pengalaman. Fenomena ini juga berhubungan dengan kebutuhan aktualisasi diri karena kafe sering dianggap sebagai tempat yang mendukung kreativitas, refleksi diri, atau produktivitas. Banyak orang yang menulis, bekerja freelance, atau membuat konten di kafe karena mereka lebih terinspirasi di sana. Kedua,
konsep self-konsep, dan lifestyle atau gaya hidup. Menurut teori perilaku konsumen, seseorang cenderung membeli atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan citra diri yang mereka inginkan, aktual self dan ideal self. Jadi, ketika seseorang memilih nongkrong di kafe tertentu, itu bisa mencerminkan siapa mereka atau siapa yang mereka ingin terlihat sebagai. Misalnya, seseorang yang nongkrong di kafe lokal kecil yang artistik mungkin ingin menampilkan citra diri yang kreatif dan mendukung produk lokal. Sedangkan bagi mereka yang memilih kafe internasional seperti Starbucks mungkin ingin menunjukkan gaya hidup yang global dan profesional. Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana lifestyle segmentation bekerja dalam pemasaran. Bisnis kafe memanfaatkan segmentasi gaya hidup untuk menarik konsumen dengan nilai dan kepribadian tertentu. Ada kafe untuk pekerja muda, ada yang khusus mahasiswa, ada pula yang menargetkan keluarga muda dengan suasana santai. Untuk yang ketiga, symbolic consumption atau konsumsi simbolik. Menurut teori ini, produk dan jasa memiliki makna simbolik yang membantu konsumen mengekspresikan identitas sosial mereka. Dalam konteks ini, kopi dan coffee shop menjadi simbol status, gaya hidup, dan selera. Konsumen tidak hanya membeli minuman, tetapi juga nilai simbolik di baliknya. Misalnya keanggunan, kemodernan, dan eksklusivitas. Karena itu, coffee shop berlomba-lomba membangun brand identity yang kuat, mulai dari logo, desain interior, hingga cara barista menyapa pelanggan. Semua unsur ini membentuk persepsi yang akhirnya melekat di benak konsumen. Untuk yang keempat, consumer perception dan experience. Persepsi adalah bagian konsumen memproses dan menafsirkan informasi dari lingkungan mereka. Dalam coffee shop, persepsi dibangun melalui berbagai sensory cues. Aroma kopi yang menyenangkan, pencahayaan yang hangat, musik lembut, hingga pelayanan yang ramah. Semua ini menciptakan experiential value, nilai pengalaman yang membuat konsumen betah dan ingin kembali. Selain itu, pengalaman yang menyenangkan seringkali membuat konsumen secara tidak sadar menjadi advokat bagi merek tersebut. Mereka memposting pengalaman itu di media sosial, merekomendasikan ke teman, bahkan menjadi pelanggan tetap. Fenomena ini dikenal sebagai word of mouth marketing atau bahkan electronic word of mouth atau EWOM ketika dilakukan lewat media sosial. Untuk yang kelima, pengaruh sosial dan referensi atau social influence dan reference group. Perilaku konsumen sering kali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika teman-teman saya sering nongkrong di kafe atau coffee shop tertentu, saya pun terdorong ikut agar tetap merasa menjadi bagian dari kelompok. Dalam teori perilaku konsumen, hal ini disebut normative social influence ketika tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kelompok agar kita dapat diterima. Selain itu, ada juga informational influence, di mana seseorang percaya bahwa pilihan orang lain adalah keputusan yang benar, sehingga ia menirunya. Contohnya, ketika melihat influencer mempromosikan kafe tertentu, banyak orang jadi tertarik mencoba karena menganggapnya itu sebuah rekomendasi yang valid. Dengan demikian, perilaku nongkrong di cafe shop dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi motivasi internal atau emosional simbolik dan pengaruh eksternal atau sosial dan budaya. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa konsumen modern tidak hanya membeli kafe, tetapi juga membeli makna, status sosial, dan pengalaman emosional yang datang bersama aktivitas itu. Nah, dari pembahasan ini saya dapat melihat bahwa fenomena nongkrong di cafe shop merupakan contoh yang sangat kaya untuk dikaji.
Di balik secangkir kopi terdapat interaksi antara kebutuhan, emosi, identitas, dan pengaruh sosial yang dapat membentuk keputusan konsumsi seseorang. Coffee shop kini bukan hanya tempat menjual minuman, tetapi juga ruang sosial yang mencerminkan karakter, aspirasi, dan gaya hidup konsumen masa kini. Fenomena ini mengajarkan kepada saya bahwa perilaku konsumen adalah sesuatu yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan nilai, tren, serta budaya digital yang berkembang di masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih setelah menonton video saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Semoga fenomena ini juga bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana teori perilaku konsumen bisa saya temukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nikmati kopi kalian hari ini. Sekian, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.